Halo kawan info, kembali lagi bersama kami di Gambar Info. Nggak terasa, TNI, Tentara Nasional Indonesia, sudah berulang tahun yang ke-76. Menyambut hari ulang tahun TNI kali ini, Gambar Info ingin berbagi soal beberapa fakta menarik TNI yang harus kamu tahu. Seperti apa faktanya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video lainnya. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah angkatan perang yang dibentuk Indonesia untuk menjaga kedaulatan negaranya. TNI terdiri dari 3 angkatan yang berbeda, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Sejak dibentuk pertama kali pasca kemerdekaan Indonesia, TNI adalah tulang punggung dari Indonesia hingga negara ini benar-benar bisa lepas dari penjajah meski harus mengorbankan banyak nyawa. TNI adalah sebuah pasukan yang sangat hebat. Bahkan kehebatan dari TNI ini telah diakui hingga dunia internasional. Banyak sekali negara-negara di dunia tidak percaya dengan prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Coba simak dan buktikan bahwa TNI bisa membuat kita tambah bangga dengan Indonesia. Pertama, TNI paling banyak mengirim pasukan untuk PBB. Indonesia telah dipercaya oleh PBB untuk mengirimkan kontingen Garudanya ke negara-negara konflik di Eropa. Bahkan sejak tahun 1957 hingga sekarang, pasukan ini terus aktif jika sewaktu-waktu PBB membutuhkan pasukan agar negara-negara yang berkonflik mampu dijaga dengan baik. Setidaknya sudah lebih dari 20 kontingen Garuda dikirim ke banyak negara oleh PBB. Rekor ini tak dilakukan oleh negara-negara yang masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Pengiriman pasukan yang tidak ada hentinya ini menunjukkan bahwa TNI adalah kelompok yang hebat. Bahkan mereka tak hanya menjaga keamanan saja, para pasukan TNI ini juga mengenalkan budaya asli Indonesia kepada para penduduk setempat. Apa yang dilakukan oleh TNI ini membuat penduduk lokal lebih akrab dengan mereka ketimbang pasukan dari negara lain. Kedua, TNI masuk ke dalam jajaran pasukan elit dunia. TNI memiliki pasukan khusus yang salah satunya bernama Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Pasukan ini adalah pasukan utama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dengan kemampuan tempur hebat saat di daratan. Satu anggota dari Kopassus ini setara dengan 8 orang anggota TNI. Atau gampangnya, satu orang anggota Kopassus bisa melawan 8 orang sekaligus. Pasukan yang dikirim oleh TNI untuk misi-misi khusus ini ternyata masuk dalam daftar pasukan elit dunia. Tak tanggung-tanggung, pasukan milik Indonesia ini menduduki peringkat ketiga dunia berdasarkan penilaian dari Discovery Channel Military Edition di tahun 2008 silam. Selain Kopassus, sebenarnya Indonesia masih memiliki pasukan khusus lain seperti Den Bravo 90, Kopaska, dan Denjaka. Semua pasukan ini dikenal sangat hebat dan membuat Indonesia selalu aman dan damai. Ketiga, TNI pernah menjadi juara umum lomba tembak antar negara. Semua orang pasti menjagokan Amerika sebagai negara yang unggul dalam hal militer. Namun hal itu akhirnya kandas saat pasukan TNI mengalahkan negara hebat ini dalam AASAM 2015 di Australia. Saat kompetisi ini terjadi, Indonesia mampu menyabet 30 medali emas, 16 perak, dan 10 perunggu. Sementara itu pasukan dari Amerika hanya mendapatkan 4 medali emas, Inggris 3 emas, dan Australia 5 emas. Kehebatan Indonesia ini akhirnya membuat banyak negara jadi iri. Bahkan senjata yang dipakai pun ingin dibuka komponennya. Banyak negara tidak mengira jika Indonesia bisa sehebat ini. Bahkan senjata yang diproduksi di dalam negeri oleh PT Pindad ini dianggap sebagai salah satu senjata terbaik di dunia. Keempat, TNI menduduki peringkat kedua dalam lomba sukses aksi militer. Banyak yang mengira jika Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa dalam perang. Namun dugaan ini dibalik hingga 180 derajat oleh pasukan TNI yang berhasil menduduki peringkat 2 dalam lomba sukses aksi militer. Lomba ini diikuti oleh pasukan-pasukan elit dari banyak negara di dunia.
Lomba yang diadakan dalam event ini meliputi intelijen, pergerakan, penyusupan, dan penindakan. Saat lomba ini digelar, setidaknya ada 35 pasukan elit dunia yang menunjukkan kehebatannya. Amerika adalah negara yang menduduki peringkat pertama dengan pasukan Delta Force-nya, dan di urutan kedua adalah Indonesia. Di dalam jajaran elit dunia ini sudah menunjukkan jika TNI milik Indonesia adalah pasukan yang hebat terutama di wilayah regional Asia. Kelima, TNI dilatih super keras dan mengerikan. Sebagai prajurit militer, TNI harus melewati latihan yang keras dan mengerikan. Mereka dididik menjadi prajurit-prajurit kuat baik fisik maupun mental. Tak heran jika sebagian orang geleng-geleng kepala ketika mendengar kisah latihan para TNI. Namun bagi para TNI, latihan-latihan itu tantangan yang harus ditaklukkan. Contoh latihannya seperti kaki tangan terikat dan renang 3 km. Sebelum pembaretan, setiap anggota baru Batalion Intai Amfibi milik TNI Angkatan Laut akan dilatih sebagai tawanan, dan dibuang ke tengah laut dengan kaki dan tangan terikat. Kemudian, dalam pertahanan darat mereka akan dilepaskan di tengah hutan dan pegunungan agar berlatih bertahan hidup. Tak ada perbekalan yang diberikan, kecuali perlengkapan tempur, seragam dan tubuhnya saja. Latihan ini berlangsung selama 9 bulan berturut-turut. Jika tak lulus, mereka akan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Kemudian contoh lainnya adalah latihan Komando Kopassus dan Kam Tawanan seperti neraka. Untuk mendapatkan baret merah dan brevet Komando Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Latihan tersebut diantaranya, tahapan pertama yang harus dilalui adalah tahap basis, yaitu pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Batu Jajar, Bandung. Di sini para calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain. Selesai latihan basis, dilanjutkan dengan tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Di sini para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu penjejakan, anti penjejakan, survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, para calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan, dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Hanya dengan melihat 5 kehebatan TNI di atas kita bisa menyimpulkan dengan sangat bangga, pasukan pertahanan Indonesia sangat hebat. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan lebih unggul dari pasukan lain di dunia. Hal ini membuktikan jika kerja keras, latihan tanpa lelah yang dilakukan terbayar dengan lunas. Hidup TNI, hidup Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari kami dan nantikan video lainnya.